Individual and Group Decision Making. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Di sini ada Silviana Anggraini, Muhammad Muzakir, Aulilah Anggraini, dan saya sendiri, Nazo Nursadrina. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang kasus kekecewaan pelanggan perusahaan Apple terhadap penurunan harga iPhone. Perkembangan teknologi dari zaman ke zaman terus mengalami kemajuan terutama di bidang komunikasi dan informasi. Kini dengan bantuan handphone, kita bisa berkomunikasi dengan sahabat, keluarga, dan orang lain yang jaraknya jauh dengan kita. Telah banyak merek handphone yang telah bermunculan, salah satunya ialah iPhone buatan Apple. Pada tanggal 5 September 2007, Steve Jobs, CEO perusahaan Apple, melakukan praktek diskriminasi harga sebagai strategi pemasarannya, yaitu menurunkan harga produk iPhone mereka yang sangat sukses sejumlah $200 dari harga semula sebesar $599 yang merupakan harga perkenalan yang sudah sejak 2 bulan. Tak perlu dibicarakan, dia menerima email yang sangat banyak dari para pelanggan yang kecewa dan marah. 2 hari kemudian, Steve Jobs menawarkan $100 kredit yang dapat digunakan di toko Apple dan online store kepada para pelanggan yang sudah membayar harga penuh. Dilihat dari kasus dan penyebaran materi di atas, menurut pendapat saya, dalam kasus penurunan harga iPhone yang dilakukan oleh Steve Jobs selaku CEO, termasuk ke dalam keputusan yang dilakukan secara strategis. Karena keputusan ini dibuat oleh manajemen puncak, yaitu CEO dari suatu organisasi. Di sini, Steve Jobs menggunakan proses pengambilan keputusan dengan cara keputusan desain atau intuiting, yaitu dengan mengembangkan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Dengan kata lain, Steve Jobs berpikir bahwa dengan menurunkan harga iPhone, maka kemungkinan akan menghasilkan keuntungan yang lebih dari sebelumnya. Dengan penjualan iPhone di pasaran yang terus melonjak dan makin banyak peminat iPhone. Karena iPhone ini dijual dengan harga murah atau harga promosi, dengan maksud untuk mempromosikan lebih luas produk iPhone dan mengenalkannya kepada masyarakat yang lebih luas. Makin banyak pengguna iPhone, maka makin terkenal produk tersebut, dan nantinya iPhone tersebut pantas dijual dengan harga yang lebih tinggi. Berdasarkan studi kasus pengambilan keputusan, kasus kekecewaan pelanggan perusahaan Apple terhadap penurunan harga iPhone, Steve Jobs menggunakan proses pengambilan keputusan dengan cara keputusan desain atau intuiting, yaitu dengan pengembangan dan analisis terhadap berbagai kemungkinan tindakan. Dengan kata lain, Steve Jobs berpikir bahwa dengan menurunkan harga iPhone, maka kemungkinan akan menghasilkan keuntungan yang lebih dari sebelumnya. Dengan penjualan iPhone di pasaran yang terus melonjak, maka makin banyak peminat iPhone. Hal itu disebabkan karena iPhone tersebut dijual dengan harga yang murah atau masih dalam harga promosi dengan tujuan untuk mempromosikan lebih luas produk iPhone dan mengenalkannya kepada masyarakat yang lebih luas. Makin banyak pengguna iPhone, maka makin terkenal produk tersebut dan nantinya iPhone tersebut pantas dijual dengan harga tinggi. Tetapi yang dilakukan Steve Jobs termasuk ke dalam metode kewenangan tanpa diskusi, yang mana pengambilan keputusan ini diputuskan oleh pemimpin otoratik atau dalam kepemimpinan militer.
dan kelemahannya yaitu mudah muncul rasa ketidakpercayaan para anggota organisasi terhadap keputusan yang ditentukan pimpinannya. Dalam arti sekalinya pemimpin tersebut mengecewakan anggotanya, maka anggota tidak akan percaya lagi terhadap pemimpin. Keputusan pada perusahaan Apple ini juga merupakan keputusan yang tidak terprogram, karena keputusan ini tidak dapat memutuskan bagaimana merespon permasalahan tersebut, sehingga terdapat ketidakpastian apakah solusi yang diputuskan dapat menyelesaikan permasalahan atau tidak. Akibatnya, keputusan tidak terprogram menghasilkan lebih sedikit alternatif keputusan. Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Steve Jobs dalam melakukan penurunan harga iPhone menggunakan tipe keputusan strategi, yaitu keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dari suatu organisasi. Kemudian menggunakan proses pengambilan desain atau intuiting, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut pembuatan pengembangan dan penganalisaan berbagai rangkaian kegiatan yang mungkin dilakukan. Lalu menggunakan metode kewenangan tanpa diskusi. Metode pengambilan keputusan ini sering digunakan oleh para pemimpin otoratik atau dalam kepemimpinan militer. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu cepat, dalam arti ketika organisasi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Selain itu, metode ini cukup sempurna, dapat diterima kalau pengambilan keputusan yang dilaksanakan berkaitan dengan persoalan-persoalan rutin yang tidak mempersyaratkan diskusi untuk mendapatkan persetujuan para anggotanya. Namun demikian, jika metode pengambilan keputusan ini terlalu sering digunakan, ia akan menimbulkan persoalan-persoalan seperti munculnya ketidakpercayaan para anggota organisasi terhadap keputusan yang ditentukan pimpinannya, karena mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan akan memiliki kualitas yang lebih bermakna apabila dibuat secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh anggota kelompok daripada keputusan yang diambil secara individual. Akibat menggunakan tipe dan metode pengambilan keputusan seperti di atas, maka menghasilkan sebuah keputusan yang tidak terprogram, yaitu keputusan yang relatif tidak terstruktur dan jarang ditemui, karena bersifat lebih rumit dan membutuhkan kompetensi khusus untuk menyelesaikannya. Hal ini mengakibatkan kekecewaan pelanggan Apple yang membeli produk tersebut sebelum harga promo. Para pelanggan merasa dirugikan. Seandainya pihak manajemen Apple melakukan tes awal etika dalam sebuah keputusan atau yang disebut sniff test sebelum mengambil keputusan yang tepat, mungkin mereka akan sadar bahwa pengurangan harga juga bertentangan dengan kode etik pelayanan pelanggan Apple. Seharusnya pihak perusahaan Apple menerapkan beberapa etika tradisional agar tidak bertentangan dengan kode etik dan mereka dapat mengetahui hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, konsekuensialisme, yaitu dari sisi pandang keuntungan. Apple mengharapkan lebih dari sekedar pengimbangan dari $200 pengurangan harga per unit margin dan mendapatkan jumlah penjualan yang besar. Jika hanya untuk iPhone saja, mungkin cara ini sudah tepat. Tapi, Apple juga memiliki banyak produk lain yang akan dibeli oleh pelanggan mereka yang juga bisa terkena dampak negatifnya. Dalam hal ini, manajemen Apple bersikap gouging yang nantinya akan merusak nilai proposisi Apple secara keseluruhan, dan juga penjualan produk selain iPhone akan terpengaruh sebagai dampak dari keputusan tersebut. Yang kedua, tugas, hak, dan justice pada eksekutif Apple. Para CEO seharusnya menerapkan prinsip dalam mencari keuntungan tetapi tidak melanggar hukum. Dalam kasus ini, para pembeli awal iPhone memiliki hak secara legal untuk menuntut perusahaan dengan alasan perlakuan yang tidak adil. Dampak dari ketidakadilan pengurangan harga dapat berupa tekanan buruk yang signifikan. Yang ketiga, kualitas bagus yang diharapkan. Dalam pikiran pelanggan dan pekerja pada perusahaan Apple, Jobs mempunyai image secara teknis sebagai jenius yang berpandangan jauh ke depan yang terarah untuk menyediakan nilai yang hebat bagi stakeholder. Tetapi Jobs salah menggunakan strategi dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dan seharusnya Jobs menggunakan metode pemilihan keputusan di mana keputusan penurunan harga iPhone didiskusikan oleh seluruh bagian dari produk iPhone dan juga membuat pertanyaan Tucker Framework yang dikembangkan dan dimodifikasi untuk menguji penurunan harga $200.
Jadi dalam pengambilan keputusan dalam organisasi sangatlah penting, supaya setiap masalah yang datang dapat segera diatasi dan tidak menghambat tujuan dari organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pengambilan sebuah keputusan harus mempertimbangkan cara mencari informasi, memahami dengan baik, dan mendiskusikan keputusannya dengan orang-orang yang ikut dalam perusahaan itu. Jangan hanya keputusan sepihak saja, agar keputusan yang diambil dapat diterima dengan baik dan dapat memecahkan masalah yang ada. Terima kasih.